Nah, ribet nih kita tips yang satu berbeda dengan tips yang lain. Kemudian mungkin ada yang saling bertabrakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Psikologi Keseharian. Hari ini kita akan membahas tentang ribet dan ribut part kedua. Untuk part yang pertama, kemarin kita sudah membahas mengenai sebab. Untuk part yang kedua, kita akan membahas mengenai salah satu cara untuk mengatasi ribet atau ribut. Nah, yang pertama ribet. Bagaimana cara mengatasinya? Kalau kita melihat sebab, kemarin kita menganut dua sudut pandang. Berarti salah satu caranya adalah dengan menambah sudut pandang yang kita miliki. Misalnya nih, masalah kesehatan mental. Awareness-nya kan kemarin sudah bagus ya, saat ini di mana-mana dibahas mengenai kesehatan mental. Tapi mungkin ada tips yang satu berbeda dengan tips yang lain. Kemudian mungkin ada yang saling bertabrakan. Nah, ribet nih kita menentukan mana yang harus saya ikuti. Nah, mungkin kita tidak terlalu perlu untuk ribet. Yang penting kita tahu bahwa ada dari sudut pandang kesehatan mental membahas mengenai kesehatannya. Ada membahas mengenai fungsi sosialnya. Ada membahas kesehatan mental untuk fungsi pendidikan. Nah, kita perlu memperkaya itu semua sudut pandang, akhirnya kita memahami. Lalu nanti part ketiga kita bisa menentukan mana yang bisa kita pilih menjadi sudut pandang yang bisa menjadi patokan atau fokus kita dengan tetap mempertimbangkan faktor keuntungan dan faktor resiko. Itu salah satu cara untuk mengurangi keribetan dengan diri sendiri. Perkaya aja sudut pandang kita, lalu kita pahami dari masing-masing sudut pandang. Nah, untuk yang kedua, sekarang kita membahas mengenai ribut dengan orang lain. Awal permasalahan, kalau misalnya kita kembali kepada sebab yang kemarin adalah karena kita merasa harus memilih ada satu sudut pandang yang benar dan ada satu sudut pandang yang salah. Nah, di sini berarti salah satu caranya adalah dengan tadi memperkaya sudut pandang, lalu membuat pikiran kita lebih fleksibel dengan menekankan atau menanamkan pada diri kita bahwa semua pendapat orang, kalau misalnya kita melihat dari sisi orang tersebut, itu akan menjadi suatu kebenaran. Nah, kalau seperti itu, akhirnya yang menjadi fokus kita ketika kita berinteraksi atau bersosialisasi atau berteman dengan yang lain, tidak untuk memutuskan mana yang benar dan mana yang salah, tapi untuk memperkaya sudut pandang dan kemudian saling memahami satu sama lain. Nah, itu aja untuk part kedua. Untuk part ketiga nanti akan lebih spesifik dan kita akan conclude di part ketiga mengenai ribut dan ribet ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.